Uston Nawawi masih pimpin Persebaya di derby Suramadu Liga 1? Persebaya dan bonek temui kepolisian demi bisa menjamu Arema di Surabaya. PSSI tolak Uston Nawawi jadi pelatih Persebaya. PSSI sudah menolak permintaan Persebaya Surabaya untuk mengangkat Uston Nawawi sebagai pelatih kepala klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Uston Nawawi masih pimpin Persebaya di derby Suramadu Liga 1? Libur penggawa Persebaya Surabaya sudah selesai. Skuad Green Force kembali berlatih di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, kemarin sore. Latihan tertutup itu masih dipimpin Uston Nawawi. Belum ada pelatih anyar yang memimpin. Padahal, Persebaya bakal melawan Madura United pada 17 September nanti. Jika masih memakai Uston sebagai caretaker, Green Force akan didenda 100 juta rupiah. Lantas, apakah Uston masih jadi caretaker di derby Suramadu? Ya, dilihat saja nanti seperti apa. Yang penting saya harus tetap mempersiapkan tim, jelang melawan Madura United, Red, kata pelatih 46 tahun itu kepada Jawa Pos. Uston tidak mau banyak berkomentar soal kepastian posisinya. Kalau soal itu, langsung tanya ke manajemen saja ya, tambahnya. Uston memilih fokus menjaga kondisi para pemain. Setelah libur 3 hari, dia ingin meningkatkan ketahanan fisik anak asuhnya. Mungkin untuk pekan ini saya fokus ke fisik anak-anak dulu. Makanya, besok, hari ini, Red, akan ada 2 latihan yang dijalani. Pagi latihan di gym, sore kami latihan di lapangan, terang pelatih asli Klagen, Sukodono, Sidoarjo, tersebut. Beberapa pemain masih belum bergabung. Di antaranya adalah M. Alwi Slamet dan Andre, Cobra, Oktaviansah. Alwi pesawatnya delay. Besok, hari ini, Red, sudah bisa latihan. Kalau Cobra, dia izin karena memang sedang sakit, ungkap Uston. Ada juga George Brown yang absen dalam latihan kemarin. Ternyata, bek kanan 24 tahun itu harus terbang ke Jakarta. Bek kelahiran London tersebut bergabung dengan timnas untuk persiapan Asia Games 2023. Uston senang dengan pemanggilan itu. Mudah-mudahan Brown bisa bermain bagus dan selalu fokus. Tentu saya sangat bersyukur dan berharap dia bisa masuk dalam skuad utama, ujar Uston. Brown akan menjalani TC di Jakarta sampai 15 September. Selain absen, ada juga pemain yang cedera. Gelandang M. Hidayat menjalani latihan terpisah. Dia mengalami cedera saat pemanasan jelang laga melawan Borneo FC 3-9 lalu. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, harap Uston. Untung, Dusan Stefanovic sudah dalam kondisi bugar. Bek asal Serbia itu sudah mampu melahap seluruh materi latihan secara penuh. Dia dipastikan sudah bisa tampil dalam laga kontra Madura United. PSSI tolak Uston Nawawi jadi pelatih Persebaya. PSSI sudah menolak permintaan Persebaya Surabaya untuk mengangkat Uston Nawawi sebagai pelatih kepala klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Penolakan itu disampaikan PSSI lewat surat resmi pada 30 Agustus lalu. Dengan demikian Uston Nawawi dipastikan tidak akan menjadi pelatih Persebaya di laga kontra Madura United pada laga Liga 1 17 September mendatang. Jika Persebaya kukuh menggunakan jasa Uston, maka klub akan dikenai denda 100 juta rupiah. Dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan pengesahan saudara Uston Nawawi sebagai pelatih kepala klub Persebaya belum dapat disetujui, tegas PSSI dalam surat yang diteken Sekjen PSSI Yunus Nusi itu. Sebelumnya diwartakan manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri mengatakan pihaknya sudah menyurati PSSI dan PT LIB sebagai operator Liga 1, agar diberi dispensasi sehingga Uston bisa menjadi pelatih kepala Persebaya. Yahya Al-Kathiri memang sungguh-sungguh mengangkat Uston Nawawi sebagai pelatih karena kinerja gemilangnya bersama Persebaya, yang belum kalah di 5 pertandingan terakhir. Kami rencananya akan mempermanenkan status coach Uston sebagai head coach, ucap Yahya, seperti dilansir dari Berita Jatim, salah satu media jejaring suara.com. Status Uston Nawawi sebagai pelatih sementara Persebaya sudah habis di laga melawan Madura United pada 17 September mendatang. Jika Persebaya belum mengumumkan pelatih baru, maka klub terancam denda sebesar 100 juta rupiah.
Yahya menerangkan bahwa Uston Nawawi sebenarnya sedang menempuh kursus lisensi AFC Pro. Tetapi karena jadwal dari PSSI yang kurang jelas, lisensi yang harusnya diperoleh pada Juli lalu belum juga keluar hingga kini. Ia mengatakan dari 6 modul yang harus dipelajari, Uston sudah menyelesaikan 5 di antaranya. Modul terakhir seharusnya diselesaikan pada Juli lalu, tetapi penyelenggaraannya ditunda oleh PSSI. Modul 6 itu seharusnya bulan Juli, tapi diundur dan hingga saat ini belum ada kabar, sesal Yahya. Bagian lisensi PSSI harus komit. Kalau mereka yang salah kenapa yang jadi korban akhirnya pelatih-pelatih lokal, tambah dia. Selama ditangani Uston Nawawi, Persebaya meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Kini Persebaya naik ke urutan 6 klasemen Liga 1 dengan poin 18 dari 11 pertandingan. Persebaya dan bonek temui kepolisian demi bisa menjamu Arema di Surabaya. Persebaya Surabaya mulai bersiap untuk menata pertandingan melawan Arema FC. Padahal, duel bertajuk Derby Jatim itu masih akan digelar 2 minggu lagi atau pada 23 September 2023. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung dalam pekan ke-13 BRI Liga 1 2023-2024. Sampai sekarang, belum ada kepastian stadion mana yang akan jadi venue pertandingan tersebut. Manajemen Persebaya dan supporter bonek mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian di Surabaya, Rabu, 6 September 2023, siang, untuk membahas laga ini. Dari manajemen Persebaya, hadir Direktur Media Nanang Priyanto dan Manajer Fans Relation Sidik Tualeka. Sedangkan pihak bonek diwakili oleh 4 koordinator tribun, yakni Husin Gozali, Green North, Sinyo Devara, Tribun Kidul, Hasan Tiro, Tribun Timur, dan Erik Wicaksono, Gate 21. Mereka memutuskan untuk bersilaturahmi dengan pihak kepolisian, bersama Dirintel Polda Jatim, Dekananta dan Kasat Intel Polrestabes Surabaya, Edi Hartono. Kami berbincang untuk membahas pertandingan Persebaya melawan Arema. Pertandingan ini sangat bisa digelar di Surabaya, kata Husin Gozali saat ditemui bola.com di kediamannya, Rabu malam. Pertemuan ini dilandasi oleh rumor mengenai Derby Jatim dalam beberapa hari terakhir. Ada kabar bahwa Persebaya tidak bisa menjamu Arema di Surabaya karena kedua tim dinilai masih terlibat rivalitas. Insiden Kanjuruhan 1 Oktober 2022 memang masih menyisakan trauma bagi pecinta sepak bola. Hal itu lantas membuat izin pertandingan Persebaya versus Arema di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, 23 September 2023, masih ditangguhkan sampai saat ini. Persebaya ini tidak sedang terkena sanksi. Stadion GBT juga tidak dipakai. Jadi, tidak ada halangan bahwa Persebaya bisa menjamu Arema di Surabaya. Kami ingin pertandingan ini tetap di kota kami, imbuh Husin Gozali. Diskusi dengan Persebaya dan bonek Denhan pihak kepolisian menghasilkan sejumlah hal. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh bonek pertandingan melawan Arema tetap bisa berlangsung di Surabaya. Di antaranya, semua bonek harus mampu menjaga dan menjamin situasi keamanan dan ketertiban baik sebelum dan sesudah pertandingan. Yang juga jadi catatan adalah tidak ada lagi rasisme dan ujaran kebencian yang sifatnya provokatif dalam bentuk apapun baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pihak kepolisian juga telah berkomitmen untuk menindak tegas mereka yang provokatif. Bonek sudah naik kelas. Tidak perlu ada komentar atau seruan provokatif. Jangan lagi ada ujaran kebencian. Kami yakin bonek bisa melakukan itu demi sepak bola Indonesia yang lebih baik, ujar pria yang akrab disapa Cakcong itu. Bonek selama ini banyak menunjukkan perubahan ke arah positif, termasuk menjalin relasi dengan Aremania. Setelah meletusnya tragedi Kanjuruhan, bonek mendatangi Aremania di Kepanjen, Malang, dan mendapat sambutan hangat.